Nasinya wangi banget, gurih, dagingnya lembut, dan yang pasti bikinnya praktis banget. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi Yoshinoya rice cooker. Jadi hidangan ini tuh terinspirasi dari Takikomi Gohan masakan Jepang ya. Jadi itu seperti nasi campur atau mungkin nasi uduk ya. Yang pastinya berbahan utama nasi ya dan juga beef pack dari Yoshinoya. Jadi hidangan ini selain simple juga anak-anakku tuh pada suka ya. Aku gunakan beef pack yang original di sini, tapi juga aku selalu nyetok varian lainnya di dalam freezer. Khususnya buat ibu-ibu juga nih yang bentar lagi mungkin asisten rumah tangganya pada pulang mudik, bisa banget untuk nyetok karena beef pack ini mudah dikreasikan jadi apapun. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku gunakan beras ya. Berasnya kalian bisa pakai beras Jepang atau di sini aku pakai beras lokal biasa. Kalau mau kenyal bisa ditambah juga dengan sedikit tepung ketan mungkin. Lalu pastinya kita akan perlu air. Beef pack dari Yoshinoya, ini aku pakai yang original. Bawang putih dan juga minyak, nanti kita akan bikin minyak bawang putih gitu ya. Terus ada kecap asin, kaldu sapi bubuk, margarin atau butter, dan juga daun bawang. Oke, bahan-bahannya juga simpel banget. Sekarang kita akan mulai ya. Pertama ini kita akan bikin dulu untuk bawang putihnya, kita akan goreng. Pertama untuk bawang putihnya ini aku mau press aja ya, jadi kayak dicincang gitu. Kalau kalian mau iris-iris juga bisa. Dan kalau udah kita akan goreng ya, ini aku pakai minyak, minyaknya juga nggak usah terlalu banyak. Pertama kita akan masak di api sedang besar dulu ya, sambil terus diaduk. Terus kalian bisa lihat ya, kalau udah mau kering dan juga warnanya dia udah sedikit menguning, ini kita harus langsung kecilkan api ya, sambil terus diaduk. Nah kalau udah agak golden brown kayak gini, ini langsung kita angkat aja dari api sambil kita aduk terus. Bawang putih ini dia lebih sensitif dibandingkan bawang merah ya, jadi kalau misalnya apinya terlalu besar atau terlalu gosong, dia akan jadi pahit. Terus kalau udah, langsung aja tinggal kita saring. Nah ini jadinya kering dan juga nggak pahit. Nah lalu ini bawang putihnya kita akan pakai buat taburan nanti ya. Mau sedikit nanti dicampurin di rice cooker juga itu boleh ya. Jadi kalau buat temen-temen yang udah punya bawang putih goreng, mau skip tahap ini lebih praktis lagi. Langsung sekarang kita akan siapkan rice cooker. Pertama kita akan masukkan beras ya, jangan lupa dicuci dulu. Lalu di sini aku tambahkan air ya, untuk perbandingan dan juga gramasi resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Lalu aku mau tambahin minyak bawang ya, bekas yang tadi goreng. Kalau kalian nggak ada, di skip aja nggak apa-apa. Lalu kecap asin, kaldu sapi bubuk. Kalau nggak ada kaldu sapi bubuk bisa pakai kaldu ayam bubuk atau bisa pakai penyedap juga. Dan juga ini bawang putih gorengnya aku mau tambahin dikit ya. Dan pastinya nggak boleh ketinggalan nih beef pack dari Yoshinoya, aku pakai yang original. Kalau udah tinggal kita masak aja kayak masak nasi seperti biasa ya. Untuk margarin dan juga daun bawang, ini aku bakalan masukinnya nanti ketika nasinya sudah matang. Ini jangan diaduk ya, biarin aja kayak gini. Karena kalau diaduk takutnya nanti beras yang nyelip-nyelip ke dagingnya itu matangnya jadi kurang sempurna ya. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian masakin buat anak-anak, mau nambahin sayuran ya ke dalam rice cookernya juga ini bisa banget. Misalnya yang rasanya cukup netral, wortel ya itu bisa. Kalau nggak misalnya mau jagung, jamur, itu bakalan cocok. Tapi sama seperti topping daging, kalau bisa jangan diaduk supaya nanti berasnya dia dapat meresap airnya dengan baik. Oh ya, selain yang versi original gini, kalau kalian mau pakai yang versi black pepper, mungkin dicampur sama sedikit bumbu rendang ya, terus dimasak di rice cooker, itu juga rasanya bakalan beda lagi, bakalan cocok juga. Nah, barusan ini aku pakai beef pack dari menu Yoshinoya di rumah ya, ada 3 varian, yaitu original, yakiniku, dan juga black pepper. Yoshinoya selalu pakai 100% US beef, jadi nggak pusing cari daging sapi bagus lagi ya. Selain beef pack ada juga sambal korek bawang, red hot chili, onsen egg, dan juga minuman 1 liter series. Pokoknya praktis, cuma 5 menit preparation dan pastinya enak. Oke, kalau nasinya udah matang, ini tinggal kita iris-iris daun bawang ya. Lalu dalam keadaan nasinya masih panas, ini kita akan campurkan dengan margarin untuk nambah aroma. Kalau yang nggak suka di skip nggak apa-apa. Dan juga daun bawangnya tadi.
tinggal kita aduk rata. Ini simple tapi menarik ya. Tekstur wise dia kayak nasi tim, tapi pastinya dengan aroma yang berbeda. Jadi stylenya mungkin lebih ke Japanese, apalagi ada aroma sapinya juga. Terus juga tekstur daging sapinya ini masih benar-benar lembut, ditambah ada margarin juga nambah wangi, plus ada tekstur dari bawang putih goreng. Nah itu bikin makin gurih lagi, makin savory lagi ya. Mungkin kalau buat anak-anak disajikan cocok plain aja ya, tapi buat yang suka pedas disajikan sama sambal korek atau sambal Indonesia lainnya juga ini cocok banget. Dan tadi aku ada nambah onsen egg juga, itu bikin makin lengkap, atau mau sajikan dengan telur dadar, telur rebus dan lain-lain, itu juga pastinya cocok. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa untuk stok menu praktis Yoshinoya di rumah. Untuk pembelian produk kalian bisa dapatkan di store Yoshinoya terdekat atau bisa juga melalui e-commerce ya. Untuk info lebih lengkap langsung aja kunjungin ke sosial medianya Yoshinoya. Kalau recook tag @devinahermawan @devispenti di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan.